Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Wah, capek sekali sore hari ini. Saya barusan sortir ya, jadi mengelompokkan ya, apa namanya ya. Jadi burung itu kan kadang ada yang mati ya, ada yang lepas, lalu ada yang sakit di karantina. Nah, itu jumlahnya kadang kan berkurang kan. Nah, kita harus memadatkan kembali atau menghitung kembali per kandang supaya apa? Supaya maksimal. Simak video ini sampai selesai teman-teman ya. Saya akan Jadi burung ini barusan kita sortir. Kita bikinkan satu blok. Jadi kandang besi ini biasanya yang dipakai kalau dipakai apa namanya? Telur konsumsi ya. Ini satu blok kayak gini 120 cm, ini muatnya 40 ekor, tapi sekatnya tengah ada sekatnya. Nah, kandang saya kita masukkan, ini lampunya belum hidup ya, kita bikin otomatis. Ini jam 5 jadi belum nyala, nanti biasanya jam 5:04 ya, jadi agak gelap. Jadi kita bikin jantannya ini adalah 3, betinanya 15, jadi satu blok ini 18. Jadi satu kandang besi box ini kita isi 26 ekor. Nah, kenapa kita harus jumlahnya sesuai? Karena pakan kan kita ukur nih teman-teman, kemarin saya kasih tahu ya, pakan kita ukur bahwa pakan kita 22 gram. Jadi ya biar maksimal, ukurannya pas, jadi pengeluaran pakan juga akan terhitung gitu ya. Yang kedua adalah jantannya maksimal. Ini jantannya 3, betinanya 15. Jadi kan gini, si jantan ini agak boros teman-teman, agak boros, dan ketika betinanya kurang dia akan istilahnya cari musuh ya, berebut wanita ya. Jadi ini maksimal di sini. Terus untuk apa namanya, kita presentasi telur juga akan kelihatan karena betinanya 15, yang bertelur berapa, kan enak kan, jadi ngitungnya enak. Nanti bertelurnya bisa 15, apakah malah bisa lebih, kemarin bisa 16, atau malahan telurnya hanya 10, nanti kita bisa hitung dan kita akan amati. Jadi caranya dan gunanya seperti itu untuk memadatkan, tapi jangan padat sekali ya, sesuai dengan porsinya ya. Terus kemarin ada yang nanya masalah, capek saya tak duduk ya. Kemarin ada yang nanya mengenai gelap ini. Ada yang nanya mengenai nipel ya. Nipelnya berapa mas standarnya gitu ya. Kalau nipel standarnya, kalau kita melihat secara teori di ayam ya, itu satu nipel untuk 10 ayam ya, 10 ayam. Di puyuh ini kan jumlahnya satu blok harusnya 40 ya, kalau telur konsumsi ya. Kalau ini kan telur kartel ya, telur konsumsi biasanya 40, kita kasih 4 dalamnya, jadi satu blok 22. Dan ternyata mereka juga nggak berebut gitu ya, maksudnya mereka tidak begitu, minumnya ya wajar-wajar aja, karena ayam dan puyuh itu berbeda. Puyuh itu antri ya, jadi tidak berdesak-desakan kayak ayam, nggak terlalu rakus gitu. Dan kalau teman-teman lihat di kandang saya yang satunya, itu saya kasih ada yang 2, ada yang 1. Jadi satu nipel untuk 30 ekor ada yang 2 nipel untuk 30 ekor. Jadi beda-beda. Menurut saya 30 ekor cukup 1 saja lah. Tapi kalau teman-teman menggunakan besi kayak gini, muatnya kan 40, baiknya dikasih 2. Standarnya seperti itu biar tidak berebut. Jadi nggak usah dikasih nipel-nipel banyak, karena nipel juga biaya ya, mahal gitu, dan settingnya juga agak rumit gitu sih. Kalau ini nipelnya 4, jadi mereka minum sepuas-puasnya. Yang paling penting minumnya jangan sampai mampet ya. Kalau mampet maksudnya airnya di tandon ternyata habis, nah itu jadi masalah. Tapi kalau minumnya normal-normal aja, mereka nggak akan berebut, pokoknya udah sip lah. Jadi ini burung-burungnya seperti ini kita bisa cek nanti di tabel apa namanya, grafiknya. Jadi telurnya naik atau turun. Kalau misalkan jumlahnya tidak sama, kemarin ada yang di karantina kita nggak ngitung, terus ada yang mati kita nggak tambal selama. Makanya burung kayak gini harus pas gitu ya menurut saya. Jadi ketika ada yang mati satu ya, kita punya stok 1 masukkan. Misalkan jantannya mati, kita ambil jantan masukkan. Jadi harus punya stok. Dan teman-teman misalkan bukan apa namanya, burung indukan ya, misalkan burung untuk konsumsi, lebih baik juga ya gitu, punya kandang stok. Jadi ketika ini mati langsung ambil 1 masukkan. Jadi hitungannya pas, takaran pakanan juga pas, kita ngitung presentasi telur juga pas. Jadi
secara teori kita enak untuk analisa burung kita. Mau telurnya berapa persen, pakannya seberapa boros, itu akan kelihatan. Itu sih ya, ini gelap sih. Ini kita punya DOG lumayan sekitar 500 ekoran lah. Ada atau enggak? Ini yang jantan kita akan kasih orang. Kalau mau teman-teman silahkan ke sini. Kita punya jantan sekitar 200 ekor jantan. Usia 1 sampai 4 harian. Saya ada, kalau mau silahkan ambil. Kalau enggak mau nanti kita akan lepas di alam bebas kayak gini. Tapi di sini kan ada iup-iupannya ya. Kalau bahasa Inggrisnya ada payone. Nanti dikasih makan di situ, tapi mereka hidup liar gitu. Karena kandangnya nggak muat bro, dan juga boros nanti. Biar mereka hidup di alam, tapi tetap kita suplai. Kalau misalnya teman-teman nggak mau, kalau mau silahkan ambil. Tapi yang deket-deket Demak aja, jangan jauh-jauh, karena PSBB ini ya di Demak ini lagi zona merah ya, jadi agak susah. Di sini corona di kampung saya, di perumahan saya itu kena 4 ya, lumayan banyak lah. Jadi kayak gini ini rumah semua teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau beternak di perumahan kayak gini, nah studio kita yang di kanan ini, nah itu. Jadi di perumahan seperti ini ya nggak masalah, yang penting probiotik pakai, dekomposer pakai, dan membersihkan kotoran tiap hari. Ini dibersihkan nanti kotorannya. Di kotoran itu dibersihkan tiap hari teman-teman. Kalau nggak kuat bisa di biar gantian ya, maksudnya blok A, B, C hari ini, besok C, D, E besok, biar nggak terlalu berat ya. Tapi tiap hari harus membersihkan kotoran biar ada aktivitas dan terjaga lingkungannya, nggak ada bau. Alhamdulillah kita pakai masker hanya menghargai, karena di sini kewajiban keluar rumah itu harus pakai masker. Begitu ya kawan-kawan, segitu aja. Selamat hari Minggu, ini saya harus cabut dulu jam 5 lebih. Assalamualaikum.